Nah sekarang ini dikatakan ambigu penggabungan antara kuhap lama dan kuhap baru, sehingga penerapan pasalnya harus diperbaiki. Bukan berarti berhenti, silakan aja kamu ketawa dengan kemenanganmu, tapi substansi pokok permasalahan ditersangkakan dan didakwanya itu tetap masih ada. Saya sebenarnya jujur ngomong aja, dari awal saya sudah curiga dengan hakim itu. Perkiraan-perkiraannya silakan saja, tapi kan fakta hukum tidak bisa untuk ditabiskan oleh orang. Pada materi pokok seperti itu, nanti dalam keputusan telah ada lagi untuk masuk ke dalam buktian, saksi dan lain sebagainya, atau kembali lagi ada hal-hal yang tidak mengikat di dalam pendakwaan daripada JPU. Sekarang JPU ini tamparan nih, tantangan bagi JPU. Jadi JPU tidak bisa berandai-andai, ya, nggak bisa berandai-andai. Jadi JPU harus rigid, harus bisa menanamkan pokok permasalahan itu supaya betul-betul berhakidah hukum. Ini Dr. Diva eksepsinya kan dikabulkan sama mereka. Jadi setelah dikabulkan itu mereka kan mengadakan, ya inilah kebahagiaan mereka menyatakan diri mereka ingin menang gitu, Pak Jenderal. Ini memang sudah menjadi kemenangan bagi kubunya Dr. Diva atau seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau saya lihat keputusan selah yang dilakukan oleh hakim tuh, Ibu Hakim nih ya, itu menyatakan bahwa dakwaan JP itu observable, ambigu. Macam-macam nih, ada mungkin keputusan selah itu terjadi karena itu NO, ya salah objek, ya mungkin tidak berdasar dan lain sebagainya. Nah sekarang ini dikatakan ambigu penggabungan antara kuhap lama dan kuhap baru, sehingga penerapan pasalnya harus diperbaiki. Bukan berarti berhenti, silakan aja kamu ketawa dengan kemenanganmu, tapi substansi pokok permasalahan ditersangkakan dan didakwanya itu tetap masih ada. Cuma dakwaannya itu yang dikatakan observable tadi. Nah diberikan kesempatan pada JP untuk perbaiki. Tentunya nanti akan kembali didaftarkan dengan register yang berbeda. Dan hakim yang menyidangkan juga belum tentu itu berbeda. Saya sebenarnya jujur ngomong aja, dari awal saya sudah curiga dengan hakim itu. Curiga, yang pertama dia ngomong apakah mau RG, yang kedua lebih banyak memberikan peluang kepada pihak pengacara lain daripada JPU. Dari awal saya bilang, wah ini sudah nggak benar. Kan menurut perkiraan saya gitu ya. Nah faktanya ya keputusan selah seperti itu, ya kita hormati lah. Kita hormati, namanya juga pemegang palu dia kan. Suka tidak suka ya hormati, terima. Nah sekarang kita kembalikan kepada JPU-nya untuk memperbaiki dakwaannya. Sebelum itu mendaftarkan kembali kepada pihak pengadilan. Saya rasa nggak ada yang aneh. Nanti tinggal lihat aja bahwa dari pihak kuasa hukumnya atau dari pihak Divanya itu nanti untuk menghadapi kembali peristiwa itu. Gitu kira-kira. Tapi kan Pak Jenderal, ini kan dibutuhkan, hakim meminta waktu 1 minggu. Artinya ini kan persidangan akan diajukan kembali oleh JPU. Dan sidang akan dimulai dari awal lagi. Nah, ada kemungkinan nggak sih Pak Jenderal, apakah ini merupakan strategi juga? Karena melihat Roy Suryo kan belum masuk ke persidangan nih. Mungkin nggak sih ini adalah salah satu strategi di mana jaksa juga mungkin di mana biar bisa menyidangkan sekaligus Diva sama Roy? Enggak juga lah. Ini kan sudah terpisah masalahnya. Kan di sana kan mengajukan pra peradilan, perlu pembuktian hukum. Di sini kan sudah masuk pada fakta persidangan. Jadi saya rasa JP tidak perlu menunda-nunda waktu dengan tenggat waktu yang diberikan oleh hakim, segera untuk menyelesaikan itu, kemudian memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali. Mereka dilakukan akan sidang terpisah, di split. Masalah nanti bahwa di dalam pembuktian nanti seandainya masuk ke dalam materi pokok perkara ya, ajang pembuktian, bisa saja kemungkinan juga Roy Suryo diminta keterangannya. Atau terbalik, bisa saja Diva diminta keterangan untuk Roy Suryo. Tergantung nanti kebutuhan daripada pemenuhan persidangan itu.
Jadi nggak ada relevansinya. Kita lihat aja nanti Roy Surya, ini kan ditunda. Nah, kita lihat nanti perjalanannya, yang jelas pasti bahwa penetapan tersangka itu tidak dikabulkan seluruhnya. Berarti secara tidak langsung bahwa itu sah secara hukum. Berarti dakwaan daripada JPU sah untuk dilakukan untuk di dalam pra penuntutan dan didaftarkan di pengadilan. Dia mau bikin pra peradilan apa lagi, ganti rugi apalagi, kunci hilang segala macam nanti, pokoknya segala macam untuk pra peradilan. Jadi kita juga ini negara hukum, hakim juga di pengadilan juga harus jeli cermat. Jangan pra peradilan dibuat untuk ajang dagelan. Ini nggak perlu jurisprudensi bagi para pemohon-pemohon hukum. Ini bisa, kenapa kami tidak? Dimain-mainkan, hukum jadi kabur. Tolong cermat. Pada saat itu hakim sudah mengatakan, ya ini kan sudah sengaja mengulur-ngulur waktu, kata hakim, kata itu. Ini harus dicermati. Kembali kepada komposisi pertanyaan daripada media, saya rasa nggak ada relevansinya ya. Ini berjalan aja terus, dan itu juga akan berjalan ya, nanti terpisah. Tapi saling mengkait. Karena substansinya sama. Kita kira tinggal kita lihat penerapan kepada Tifa ini mungkin pasti berbeda dengan Roy Suryo. Penerapan pasti berbeda. Karena kalau Roy Suryo kan seperti banteng ketaton tuh dengan berbagai macam cara. Kalau Tifa kan jarang tuh bicara untuk paling waktu di rakyat bersuara atau tidak sering muncul lah untuk publikasi terus. Mungkin berbeda. Tapi kita serahkan aja kepada hukum. Nanti biar berjalan sesuai dengan mekanismenya. Gitu loh kira-kira. Digambarkan dari praktisi hukum lain, karena kemungkinan melihat Dr. Tifa ini eksepsinya diterima, Roy Suryo kemungkinan pun bakal mungkin bisa juga diterima katanya gitu. Dan ini perasaan dari Roy Suryo kemungkinan, jadi makanya dia menggodorkan Dr. Tifa untuk memulai duluan ini. Ya udah, dia aja jadi pemegang hukum, jadi hakim yang ngatur sendiri kan gitu. Perkiraan-perkiraannya silakan saja. Tapi kan fakta hukum tidak bisa untuk ditabiskan oleh orang. Perlu saya sampaikan kepada media bahwa dari persidangan awal kembali dakwaan dibacakan, ya kembali kepada materi pokok seperti itu. Nanti dalam keputusan telah ada lagi untuk masuk ke dalam materi pokok perkara, ajang pembuktian, saksi dan lain sebagainya, atau kembali lagi ada hal-hal yang tidak mengikat di dalam pendakwaan daripada JPU. Sekarang JPU ini tamparan nih, tantangan bagi JPU. Jadi JPU tidak bisa berandai-andai, ya, nggak bisa berandai-andai. Jadi JPU harus rigid, harus bisa menanamkan pokok permasalahan itu supaya betul-betul berhakikat hukum. Ya, mungkin itu yang dapat sampaikan ya. Kalau untuk trafik yang ganti rugi yang ketiganya akan dikabulkan. Saya nggak mau berandai-andai, serahkan kepada hakim tunggal yang menanganinya. Gitu kira-kira ya. Ya tanya aja sendiri. Pantas nggak bikin mengulur-ngulur waktu untuk perapat? Kenapa nggak secara keseluruhan? Kenapa tanggung renteng gitu loh? Kayak mencicil gitu loh kan? Silakan saja masyarakat menilai kan gitu. Yang penting memang setiap pemohon untuk mendaftar ke pengadilan kan hakim nggak boleh menolak pengadilan tuh. Tapi di dalam kriteria dia bisa memberikan penegasan bahwa ini tidak sesuai substansinya lagi. Ini bukan subjek ataupun ajang pra peradilan lagi. Dia sudah ngawur, bisa aja ditolak. Nggak usah masuk ke dalam agenda pra peradilan. Atau mungkin pada saat sidang pertama langsung diputuskan, ini bukan objek pra peradilan. Selesai. Ngapain nunggu saksi-saksi lagi segala macam, ahli segala macam. Kan gitu. Gitu kira-kira ya. Oke, yang terakhir berarti persidangan yang kedua nanti ketika JPU mengajukan sidang kembali, ini artinya sidang berjalan normal seperti biasa. Ya. Seperti biasa, ya seperti awal lagi. Pada saat nanti hakim meminta supaya JPU membacakan dakwaannya. Tentu dakwaannya kan sudah tidak sama lagi dengan dakwaan yang pertama. Karena dakwaan yang pertama itu sudah batal demi hukum. Itu yang dikatakan tadi ambigu, observable. Nah, mungkin bisa saya jadi salah objek juga, NO juga. Walaupun hanya satu pasal. Lah, masalah satu pasal dan sebagainya kan itu kan tergantung kepada hakimnya. Kalau hakimnya jeli, harusnya dia melihat. Saya rasa tanda kutip saya sudah sampaikan kepada Anda, pada saat sidang pertama dia pimpin pun sudah mulai kelihatan auranya, baunya sudah kelihatan.
Kan saya nggak mau mengatakan bahwa ibu hakim itu nggak netral gitu loh. Saya kan nggak mau ngomong gitu, karena lebih banyak kebebasan diberikan pihak sana kepada JPU, sehingga JPU seolah-olah terisolir. Untuk memberikan tanggapannya pun sepertinya tertutup. Nah, tapi kita lihat aja nanti. Saya kan nggak mau berandai-andai, hukum tetap ditegakkan. Itu kira-kira.